Assalamualaikum, halo teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan untuk mampir ke channel YouTube aku lagi. Kali ini aku akan membahas tentang sebuah kisah rasisme yang benar-benar tidak adil dan tidak berkeprimanusiaan sama sekali. Nah, bagaimanakah ceritanya? Emmett Louis Steele lahir di Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 25 Juli 1941. Emmett Till ini adalah seorang anak dari keturunan Afrika ya. Dia dibesarkan di lingkungan buruh di sisi selatan Chicago, Amerika Serikat. Ibu Emmett sendiri bernama Mami Elizabeth Carter. Sedangkan ayah kandung Emmett Till telah meninggal karena terbunuh di Italia. Tapi aku belum tahu ya tentang cerita si ayahnya ini karena aku sendiri juga belum mencari informasinya. Nah, ibunya sangat-sangat menyayangi si Emmett Till ini. Dia menggambarkan Emmett sebagai anak yang teliti, mandiri, pandai memasak dan merawat rumah juga. Cita-citanya, ia ini ingin menjadi seorang polisi ketika sudah dewasa nanti. Nah, dia juga punya seorang paman yang kerap sekali berkunjung ke Chicago untuk menjenguk si Emmett ini dan ibunya. Paman Emmett ini bernama Mose Wright. Nah, pamannya ini sering bercerita kepada si Emmett ya tentang tempat tinggalnya yang menyenangkan di daerah Mississippi. Karena penasaran dan tertarik dengan cerita-cerita si pamannya di Mississippi ini, akhirnya si Emmett Till pun ini berniat untuk melakukan perjalanan berkunjung ke rumah si pamannya. Nah, awalnya si mami ibu Emmett ini menolak keinginan anaknya untuk berkunjung ke rumah pamannya ini ya. Dia mengatakan bahwa Chicago dan Mississippi adalah dua dunia yang sangat berbeda. Rasisme begitu kental di Mississippi. Sebab itulah si ibu Emmett ini memutuskan untuk pindah ke daerah utara, ke daerah Chicago. Di mana Mississippi saat itu pada era 1950-an adalah negara bagian termiskin di Amerika Serikat. Nah, selain masalah ekonomi, Chicago dan Mississippi pun punya kultur yang sangat berbeda terkait perlakuan warga kulit putih kepada warga kulit hitam. Namun penjelasan dari ibunya ini tidak membuat si Emmett mengurungkan niatnya untuk berangkat ke rumah pamannya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, rasisme seolah menjadi masalah kemanusiaan klasik yang tidak selesai-selesainya hingga saat ini. Akhirnya, mau nggak mau ya, dengan sangat berat hati ibunya pun mengizinkan si Emmett untuk berangkat ke Mississippi. Tapi dengan syarat, dia harus benar-benar menjaga sikap di tempat pamannya ini, terutama saat berhadapan dengan orang kulit putih. Nah, jika perlu dia harus merendahkan diri di hadapan mereka, teman-teman. Emmett pun akhirnya mengiyakan nasihat ibunya. Nah, seminggu kemudian Emmett pun berangkat dan ditemani oleh sepupunya yang berusia 16 tahun yang bernama Willard Parker. Nah, singkat cerita ya, mereka tiba di Mississippi pada tanggal 8 Agustus 1955. Mereka pun menuju rumah paman mereka dan berkumpul dengan beberapa sepupunya yang lain di sana. Mereka pun bahagia dong ya, karena memang sudah sangat lama tidak bertemu, akhirnya mereka bertemu dan bermain kembali. Nah, awal mula peristiwa ini. Suatu hari, pada tanggal 24 Agustus 1955, Emmett bersama dengan 8 sepupunya ini pergi ke sebuah toko milik orang kulit putih. Nah, mereka ini memang sengaja ke toko itu untuk membeli permen karet untuk jajan ya. Di toko itu ada seorang wanita kulit putih berusia 21 tahun. Dia adalah Caroline Bryant yang sekaligus kasir dan pemilik toko tersebut. Nah, di toko itu Emmett pun bercanda dengan sepupu-sepupunya ya, yang namanya anak muda, pasti sukanya bercelometan gitu. Dan berkata bahwa dia punya pacar di Chicago dan pacarnya adalah seorang gadis berkulit putih. Nah, para sepupunya pun mentertawakannya gitu. Mereka pun bercanda dan menantang si Emmett ini untuk membuktikan omongannya. Jika benar, dia harus berani mengajak bicara kasir toko tersebut yang berkulit putih, si Caroline Bryant ini tadi ya teman-teman. Nah,
Dengan percaya diri, si Emmet pun segera masuk ke toko dan membeli permen karet. Setelah selesai membayar, ia pun dengan sengaja mengucapkan kalimat bye-bye sayang kepada si kasir tersebut. Dan dari dua kalimat inilah peristiwa berdarah pun dimulai. Pada tanggal 28 Agustus 1955, suami dari Caroline Bryan ini yang bernama Roy Bryan bersama saudara tirinya bernama Milam menuju ke rumah Mosrike si paman Emmet. Dengan marah besar, mereka berdua memaksa untuk bertemu dengan si Emmet Till ini. Dia menerima aduan dari istrinya bahwa ia baru saja dilecehkan oleh si Emmet. Jadi istrinya ini mengadu gitu teman-teman ke suaminya, merasa kalau dirinya diganggu sama anak kecil yang berkulit hitam bernama Emmet ini. Nah, Caroline menuturkan kepada suaminya bahwa bocah 14 tahun itu telah mengajaknya bicara, menggodanya, dan mengatakan hal yang tidak sopan, serta menyentuh tubuhnya. Nah, sepupu-sepupu Emmet Till pun menolak keras pernyataan Caroline. Nah, paman Emmet Till memohon kepada mereka untuk tidak membawa keponakannya pergi. Ya, namun mereka mengancam dan menodongkan senjata api kepada si paman. Karena diancam dan diintimidasi, pamannya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, Emmet Till pun dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil truk milik si Roy Bryan ini. Nah, di dalam perjalanan ini, ia dibawa ke sebuah hutan dan mendapatkan siksaan yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan, teman-teman. Roy Bryan menyuruh si Emmet Till membawa gin kapas seberat 75 kg ke tepi sungai Tallahatchie. Nah, gin kapas ini adalah sebuah mesin gilingan pemisah serat kapas dari bijinya ya. Bisa kalian bayangkan dong ya, 75 kg itu seberat apa. Apalagi ini yang membawa ini bocah yang masih berusia 14 tahun gitu. Nah, setelah Emmet berhasil membawa mesin seberat itu sampai ke tepi sungai, kedua pria itu memerintahkan si Emmet Till untuk melepaskan pakaiannya. Mereka memukulinya hingga sekarat, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dan akhirnya mereka juga menembak kepala si Emmet Till. Setelah Emmet Till meninggal dunia, mereka mengikat jasad anak itu dengan gin kapas tersebut, memakai kawat berduri dan melemparnya ke dalam sungai, teman-teman. Ya Allah, astagfirullahaladzim, keji banget ya teman-teman. Nah, 3 hari kemudian, di tanggal 1 September 1955, jasad Emmet Till ini ditemukan dalam kondisi yang benar-benar sangat mengenaskan dan sulit sekali untuk diidentifikasi. Tapi, sang paman bisa mengidentifikasi jasad keponakannya dengan cincin yang melekat di jari si Emmet Till. Nah, cincin ini yang menjadi satu-satunya petunjuk, karena cincin tersebut adalah milik mendiang ayah si Emmet. Nah, ibu Emmet Till yang menerima kabar bahwa anaknya telah meninggal di Mississippi tak kuasa menahan tangisnya. Pejabat dan pihak berwenang pun memaksa ibu Emmet Till untuk segera menguburkan anaknya ini di Mississippi. Namun, setelah menerima surat dari paman Emmet Till, Mosrike, dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan putranya ini, sang ibu pun menolak untuk pergi ke Mississippi dan memaksa keras ingin memulangkan jenazah anaknya ini ke kota Chicago. Sang ibu tak kuasa menahan tangis serta emosinya saat melihat kondisi mengenaskan jenazah anaknya ketika tiba di rumah. Ibu Emmet Till ini memutuskan untuk mengadakan pemakaman secara terbuka. Siapapun bisa datang dan melihat kondisi mengenaskan dari jenazah putra tercintanya ini. Dia ingin seluruh dunia dapat melihat dan mengetahui apa yang telah dilakukan para pembunuh rasis itu terhadap putra satu-satunya yang sangat dia cintai. Ribuan orang pun datang untuk melihat tubuh si Emmet Till yang telah hancur dipukuli. Dan pemakamannya ditunda selama 5 hari sampai tanggal 6 September 1955 untuk memberikan ruang ya bagi banyak orang melihat jasad si Emmet Till yang sangat mengenaskan ini. Berbagai media pun akhirnya datang. Majalah mingguan Afrika Amerika menerbitkan foto jasad Emmet. Media arus utama pun segera mengangkat cerita tersebut. 2 minggu setelah pemakaman si Emmet Till,
dua pelaku Milam dan Roy Bryant disidangkan di tanggal 23 September 1955. Semua juri yang berkulit putih memutuskan vonis tidak bersalah dengan alasan tak ada bukti yang dapat mengidentifikasi jenazah Emmett Till secara meyakinkan. Keputusan juri membuat masyarakat sangat marah. Ditambah di lain sisi, dalam sebuah wawancara dengan majalah Look, salah satu terdakwa yaitu si Milam secara gamblang mengaku bahwa dialah yang membunuh si Emmett Till ini gitu loh. Ia mengatakan awalnya hanya ingin memukuli si remaja tersebut. Namun, kemudian mereka memutuskan untuk membunuhnya ketika korban tak mau menunjukkan rasa takut dan menolak untuk berlutut di hadapan mereka berdua ini. Namun, karena terdakwa telah disidang dan divonis tidak bersalah, pengakuan itu pun tak berarti apa-apa ya teman-teman. Mereka bebas dari hukuman dan masih dibiarkan berkeliaran. Hal itulah yang menyulut kemarahan masyarakat seantero tingkat nasional dan menjadi peristiwa yang kuat bagi gerakan hak-hak sipil di negeri Paman Sam Amerika. Di tempat lain, remaja bernama Cassius Clay dan teman-temannya menumpahkan frustasi mereka atas peristiwa yang terjadi pada Emmett Till dengan melakukan perusakan di rel kereta setempat, yang akhirnya membuat sebuah lokomotif anjlok. Dan salah satu dari pemuda-pemuda itu adalah Muhammad Ali, yang ternyata kelaknya dia menjadi seorang petinju legendaris. Nah, setelah kepergian putra tercintanya dan upaya hukum yang diperjuangkannya tidak mendapatkan hasil, Mami, Ibu Emmett Till ini menjadi pendidik dan seorang aktivis di gerakan hak sipil, mengacu pada gerakan-gerakan di Amerika Serikat yang ditujukan untuk melarang diskriminasi rasial terhadap orang Afrika Amerika dan memulihkan hak-hak suara mereka. Carolyn Bryant yang sudah berusia 88 tahun mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, Carolyn Bryant menarik kembali kesaksiannya. Ia mengakui bahwa si Emmett Till tidak pernah menyentuh, mengancam, apalagi melecehkannya. Tidak ada yang dilakukan oleh anak laki-laki itu yang bisa membenarkan apa yang terjadi padanya. Sedangkan si suaminya yang juga pelaku utama, Roy Bryant, telah meninggal di tahun 1994. Nah, saudara tiri Roy yang juga pelaku, si Milam, telah meninggal di tahun 1980. Carolyn menderita kanker dan dinyatakan buta, serta harus menerima perawatan sepanjang hidupnya. Sekarang dia tinggal di sebuah apartemen kecil dengan putranya. Saat ditemui wartawan, Carolyn bersembunyi di belakang tubuh putranya. Ya, pada akhirnya Carolyn mendapatkan akibat dari perbuatannya ya. Kedua penglihatannya juga telah diambil Tuhan. Meskipun dia tidak dihukum lewat jeruji besi, tapi penyesalan yang sangat dalam tentu sangat menghantui hidupnya selama puluhan tahun. Kisah Emmett Till mengilhami Harper Lee untuk menciptakan karakter Tom Robinson dalam sebuah novelnya yang berjudul To Kill a Mockingbird yang terbit pada tahun 1960. Selain itu, nama Emmett Till juga diabadikan dalam banyak hal ya. Juga diangkat menjadi sebuah film hingga nama jalan di Chicago. Semuanya menggunakan nama si Emmett Till ini. Ia dianggap sebagai martir gerakan hak-hak sipil Amerika Serikat. Itu tadi ya teman-teman, kisah pilu, kisah tragis yang terjadi di Amerika Serikat yang dialami oleh Emmett Till. Perbedaan rasisme yang sangat kental sangat mempengaruhi keadilan sosial di sana. Dan semoga juga hal-hal tersebut bisa menjadi pelajaran kita bersama ya teman-teman. Walaupun kita berbeda dari segi ras, kultur, dan agama, kita semuanya adalah sama. Nah, kalimat terakhir yang disampaikan Ibu Emmett Till di depan jenazah putranya dengan wajah yang basah oleh air mata, yaitu, "Sayang, kamu tidak mati sia-sia. Hidupmu telah dikorbankan untuk sesuatu yang berharga." Oke, sekian dan terima kasih ya teman-teman atas waktunya sudah menyaksikan videoku sampai selesai. Jangan lupa buat kalian yang baru mampir untuk klik tombol subscribe dan like juga. See you next video.